kita lihat ya banyak orang akhirnya nukerin ke barang, ke iPhone lah, ke macem-macem lah. Atau kita bisa jual juga sebenarnya ya. Bisa, tapi nggak legal. Yang legal nih ya, kita bisa redeem ke keluarga kita atau ke rekanan kita, maksimal 5 orang. Karena buat pemula banget, bukan berarti karena nggak bisa ngumpulin miles, kartu kredit itu jadi nggak ada benefitnya loh. Biasa buat pemula nih, banyak kan dapat benefitnya dalam bentuk cashback. Gitu. Itu kan lumayan. Kalau kita pengusaha pabrik yang butuh bayar listrik, tentu kita cari bank yang ngasih reward bisa bayar listrik. Atau nggak pakai app, nyarinya bank yang ngasih poin dibayar apps. Kredit gak bisa ya kalau misalkan kita punya kredit? Nah, kredit bisa sebenarnya, tergantung bisa bank. juga? Tergantung bank. Jadi yang aku tahu bisa jadikan hutang sebagai aum prioritas itu ada 2 bank. Oh iya. Permata sama Niaga. Permata sama Niaga. Tahu aku bisa. Wow. Jadi aku juga baru tahu karena waktu itu ada temen ambil KPR rumah. Oh. Dia langsung jadi Niaga prioritas, lalu dapat kartu kredit yang JCB Ultimate yang waktu itu lagi hits itu tuh. Di saat orang-orang lain harus taruh dana 500 juta. Gitu. Justru sebenarnya bank-bank itu harus terima kasih tahu sama orang yang KPR. Bener. Karena kan dia ngasih uang sebenarnya. Iya. Yang deposito tuh malah banknya yang kasih uang ke orang yang kasih deposito loh. Iya. Oke, terus habis itu kalau misalkan sekarang nih untuk rewards-nya, sekarang kalau dari Givel sendiri yang paling bagus bank apa? Rewards-nya, nah ini tergantung kebutuhan lagi. Kebutuhan. Iya. Kalau kita pengusaha pabrik yang butuh bayar listrik, tentu kita cari bank yang ngasih reward bisa bayar listrik. Atau suka pakai ads, nyarinya bank yang ngasih poin dibayar ads. Nah, kebanyakan orang ya yang kalau kamu ngajarin ke teman-teman juga, kan ada orang itu yang udah PT, bayarnya PT-nya itu dibayarkan personal terus habis itu PT-nya tukerin atau sendiri-sendiri atau gimana sebenarnya? Biasanya sistem reimburse ya. Jadi kita talangin dulu nih pengeluaran PT kita, nanti bikin form reimburse ke PT, PT bayarin lagi nanti kasih kita cashnya. Cuman lebih pastinya lagi harus nanya ke konsultan pajak dan akunting masing-masing sih. Cuman yang setahu aku cara yang umum tuh seperti itu. Di reimburse dari perusahaan ke perusahaan. Katanya asal formnya lengkap sih gak pernah jadi masalah. Sebenarnya yang jadi bermasalah tuh karena kita harus fokus pakai keluarin kartu kreditnya itu loh. Itu kalau misalkan kita pengeluarannya maksain banget di sana terus tiba-tiba nanti semuanya kan ketrack itu. Iya betul. Ya kalau nggak beres kan jadi lebih bahaya sebenarnya. Betul. Harus dirapiin sih sebenarnya. Terus kalau misalkan nih kita pilih negaranya tuh sebenarnya ada beda-beda secara miles atau mereka tuh sama aja sebenarnya perlakuan. Perlakuan seperti apanya nih Kak? Milesnya nih, misalkan kalau negara Jepang sama itu tuh sebenarnya tergantung dari jaraknya, makanya namanya itu miles, atau sebenarnya dari harga pricing. Tergantung jaraknya. Jadi sebenarnya ada 2 sistem. Pertama tergantung jarak berapa kilonya, berapa milesnya. Satu lagi tergantung zona. Jadi ada beberapa program miles itu berdasarkan zona. Jadi itu yang aku tahu pakai zonasi itu kayak Ketei. Kita itu pakai zona. Jadi kalau kita terbang ke dia ada listnya tuh zona 1, 2, 3 daerah mana aja berapa miles gitu. Itu semua lengkap sih di website airlines-nya sebenarnya. Kalau kita mau cari contoh mau redeem ke Tokyo nih ke Jepang dari website Singapura itu juga udah jelas nih butuh berapa miles dari Jakarta. Di website Garuda juga udah jelas butuh berapa miles dari Jakarta. Sebenarnya kalau orang pada umumnya ya yang normal-normal gitu, goals paling standar itu berapa sih? Misalkan orang pengeluaran dari kartu kreditnya sebulan hanya 10 juta nih. Mereka tuh bisa kemana sampai di tahun berapa mereka bisa achieve itu? Jadi menurutku pengeluaran 10-20 juta dalam waktu 2 tahun tuh udah bisa achieve. Sendiri ya tapi ya? Sendiri. Achieve business class sendiri tuh bisa. Ke mungkin Bangkok, Korea, itu masih bisa. 10-20 juta udah bisa? Bisa. Belum lagi kalau kita nyari welcome bonusnya ya. Contoh nih, yang sekarang ada mungkin Yobi Garuda deh. Dia ngasih kita welcome bonus 15.000 miles di awal. 15.000 miles Garuda tuh udah bisa kita pakai. Ke Bali lah ya? Udah bisa ke Bali. Kita tinggal belanja mungkin 10 juta per bulan lagi, bisa lah redeem business class-nya gitu. Jadi makanya aku bilang penting banget kita nyari welcome bonus. Yang biasanya kita harus transaksi ratusan juta, kita langsung dapet di depan di awal. Cuma dengan transaksi minim gitu. Betul. Sebenarnya ada yang perlu diperhatiin lagi gak sih dengan kita banyak-banyak gunain miles ini sebenarnya? Ada resiko apa gitu gak? Resikonya kecanduan. Kecanduan. Enggak. Sebenarnya kita yang tahu diri kita sendiri sih, menjadikan ini sebagai emang kita cuma ngubah cara transaksi kita dari debit ke kredit atau malah jadi konsumtif. Ya kadang-kadang jadi kayak ngejar gitu ya. Iya, menurut aku kalau kita udah sampai ngejar banget yang jadinya konsumtif itu juga nggak baik ya. Lalu juga kalau menurutku sih kita harus ngitung sih, kita harus bandingin nih valuasinya oke nggak nih tukar ke miles atau lebih murah beli tiket di travel fair kayak gitu. Ya. Oh tiket di travel fair lebih murah lagi? Kalau kita menurut aku kalau pergi ekonomi ya mending cari di travel fair aja dibanding tukar miles.
Oh ya, satu lagi sebenarnya kita bisa lo beli tiket ekonomi, kita upgrade ke business class pakai miles. Itu juga bisa. Itu yang aku tahu, yang aku sering lakukan tuh di Garuda. Baru banget nih Kak, bulan lalu ya, aku tuh mau redeem tiket business class ke Jepang naik Garuda. Itu kalau redeem dari awal, kita tuh lumayan kenanya mahal, berapa puluh ribu miles, plus taxnya tuh 4 jutaan. Jadi kalau dihitung tuh mahal lah. Akhirnya aku lebih pilih beli ekonomi cash, aku upgrade. Aku bandingin lebih murah beli ekonomi cash, terus kita upgrade. Gitu. Wah buset ya. Itu emang ribet lah. Cuman buat iseng-iseng aja udahlah ubah semua pengeluaran jadi kartu kredit. Dapat rewardsnya apa kita nikmatin ya. Karena kan kalau kita mau ngitung untung atau rugi nih kena fee sekian persen tuh harus dihitung itu. Iya. Nah kalau misalkan nih sekarang aku kan kebetulan udah sering ya. Maksudnya kayak transaksi itu semua udah dikumpulin. Kita ini harus cari tiketnya itu deket-deket atau jauh-jauh sebenarnya biar dapat yang harga bagus. Rutenya mau kemana kira-kira? Misalkan Jepang deh. Ke Jepang harus jauh-jauh hari. Oh itu setiap rute juga beda perlakuannya? Karena Jepang itu rute favorit. Oh gitu. Kalau kita ngomongin Singapore Airlines lah yang paling gampang kita peroleh nih milesnya. Jepang, Australia, LA, itu rute favorit. Tapi kalau kita mau ke Bangkok gitu ya, bulan depan tuh pasti ada aku yakin. Deket-deket tuh artinya bulan depan? Harus satu bulan juga? Oh enggak juga, minggu depan juga bisa. Oh minggu depan juga bisa? Iya, tergantung rute. Tapi kalau mau nyari Jepang nih minggu depan berangkat tukar miles 90% udah gak ada tiketnya. Jadi harus berapa lama? Kalau Jepang, kalau ekonomi mungkin 3-6 bulan sebelumnya. Kalau bisnis bisa setahun sebelumnya. Gila. Soalnya yang melek miles tuh udah banyak banget. Dan kita tuh bersaing bukan cuma sama orang Indonesia juga. Bukan cuma sama orang Indonesia doang. Tapi sama orang Singapurnya, orang Jepangnya, orang Malaysia. Iya. Semua kan mau tukar miles. Betul. Tapi nggak ada salahnya dicoba. Kalau kita mau pergi minggu depan nih, kita coba aja cek ada nggak nih seatnya. Karena sering juga kita dapat cancelan orang. Kan jadi kebuka lah gitu. Iya. Aku tuh sering loh kayak lihat dari Singapore Airlines-nya itu banyak beberapa yang kayak nggak ada, nggak bisa ditukar sama poin gitu. Itu karena memang full gitu ya. 100 orang penumpang sebenarnya yang disediain untuk miles ada berapa sih? Nah itu beda-beda sih. Kalau ekonomi aku kurang tahu, bisnis aku kurang tahu sih. Kayaknya lumayan banyak sih. Tapi kalau kayak first class itu cuma 2. Dari 6 seat cuma 2 yang bisa tukar pakai miles. Jadi kalau kita pergi bertiga berempat mau tukar first class barengan tuh nggak bisa. Paling dipisah pesawatnya. Nah si Givel sendiri berarti kalau misalkan sekarang mau pergi-pergi tukernya fokusnya ke bisnis ya karena lebih worth it ya? Betul, lebih worth it. Bisnis jadi jangan ke ekonomi ya malah ya? Iya, kecuali di cash-cash tertentu yang kayak konser Coldplay seperti itu. Karena beda jauh sih kalau dari 130 ke 400 memang betul. 3 kali lipat ya. Kadang-kadang aku tuh mau tuker kayak sayang nanti tuker lagi gak ya? Apa pakai yang ekonomi supaya bisa lebih banyak puterannya tapi malah rugi ya sebenarnya ya? Lebih rugi ya, sebenarnya nikmatin sih Kak. Jadi menurut aku rules paling awal di ngumpulin miles itu ya jangan ditabung miles kita. Oh malah jangan ditabung. Kita harus pakailah karena makin lama tuh makin devaluasi, makin penurunan benefit. Oh gitu. Yang dulu mungkin 10.000 kita bisa dapat kemana, sekarang mungkin harus 20.000 buat ke rute itu gitu. Makin lama makin berkurang benefitnya. Aku terakhir lihat tuh di KrisFlyer-nya tuh 230.000. Udah bisa ke US tuh. Oh ini bisa ke US? Bisa. PP? Bisa. Itu kalau mau nyobain yang suits class gitu yang pesawatnya ada ranjangnya itu juga bisa itu. Ke Sydney itu cuma 100 ribuan lah. 100 ribuan ya? Tapi aku pakai udah lama sih. Udah mungkin 3 tahun 4 tahun gitu. Nah itu sih yang perlu kita lihat tuh expirednya sebenarnya. Itu expirednya loh. Iya. Makanya aku bilang selagi bisa tuh dipakai. Jangan ditabung lah, jangan disimpan. Ini kalau Givel gimana? Setiap tahun itu ditukar atau setiap nunggu 2 tahun atau gimana? Nah kalau yang masih ada di point bank, aku gak tuker dulu. Karena kan di point bank nih mungkin expirednya 2-3 tahun nih. Point bank itu apa maksudnya? Point bank kayak kita ada namanya OCBC, ada OCBC Point, Niaga ada Niaga Point, yang nanti poin itu bisa kita tukar ke maskapai mau yang mana nih. Ini BTW gak berlaku buat BCA Singapore Airlines ya, karena kan dia otomatis langsung nukar ke akun KrisFlyer kita kalau BCA. Kalau poin itu bisa ditukar ke mana-mana lagi maksudnya. Betul, ibaratnya mau tukar ke voucher MAP, ke Traveloka pun juga bisa. Nah jadi aku simpan dulu poinnya di bank, bisa 2-3 tahun kan expirednya. Kalau yang ini KrisFlyer? KrisFlyer 3 tahun, di bank dulu baru nanti tukar ke KrisFlyernya, jadi ekstra 3 tahun lagi kan. Bisa ditukar gitu lagi. Itu kecuali BCA KrisFlyer bisa. Bank-bank lain nih. Kecuali kalau BCA KrisFlyer kan kita transaksi langsung bulan depannya kan langsung masuk ke akun KrisFlyer kita. Itu ya udah expired ngikutin expired di akun KrisFlyer kita. Kalau yang lain? Kalau yang lain masuk ke point bank dulu bentuk. Baru nanti kita telepon bank. Telepon bank. Bisa telepon bank, bisa lewat apps macam-macam lah caranya buat ubah ke miles kita. Jadi kayak ada OCBC point 100.000 nih. Mau tukar 20.000 dulu buat ke Garuda bisa.
mau tukar 50.000-nya buat Krisflyer bisa. Oh, gitu. Tapi nilainya sama. Nilainya sama, betul. Tapi kalau dari Krisflyer pindah lagi ke itu nggak bisa. Oh, itu nggak bisa. Oh, jadi udah berakhir di maskapai lah. Jadi setiap 3 tahun kita bisa expire. Bisa. Terus kalau mau perpanjang nggak bisa? Bisa sampai 6 bulan dan bayar. Bayar pakai miles, aku agak lupa berapa. Oh. Makanya kalau mungkin kita lihat ya banyak orang akhirnya nukerin ke barang, ke iPhone lah, ke macam-macam lah. Karena milesnya mau expired biasanya itu. Atau kita bisa jual juga sebenarnya ya? Bisa, tapi nggak legal. Oh, itu nggak legal? Jual beli miles kalau Singapore Airlines ya, itu ilegal. Oh. Dia ada di klausulnya nggak boleh memperjualbelikan miles. Tapi kita bisa, yang legal nih ya, kita bisa redeem ke keluarga kita atau ke rekanan kita. Maksimal 5 orang. Jadi aku ngumpulin miles nih, mau nukar buat suamiku, itu bisa banget. Jadi nanti di Krisflyer tuh, di Singapore Airlines ada namanya nomini. Nah itu kita bisa add keluarga kita buat kita beliin dia tiket pesawat pakai miles kita. Tapi kalau ke teman nggak bisa. Ke teman ya kalau kenal mungkin boleh kali ya. Pokoknya kuotanya ada 5 orang kuotanya. Nah beda sama Garuda. Kalau Garuda kita mau tukerin buat orang lain itu masih legal. Banyak orang jual beli miles itu yang paling legal sih Garuda. Karena kita tuh bisa nukerin buat siapapun. Udah lumayan sih, takutnya expire juga kan sayang-sayang ya. Itu terhitungnya dari kita mau pesennya atau misalkan nih aku dari 8 Juli 2023. Kalau sekarang itu terakhir aku pesan buat 10 Agustus nih. Itu masih berlaku atau udah masih hangus? Berlaku. Oh, tapi pemesanannya saat ini. Saat ini. Tapi itu juga agak abu-abu Kak. Karena nanti ketika amit-amit pesawatnya cancel, masnya balik. Terus gimana? Nah itu juga setahu aku tuh ada beberapa isu tuh. Ketika masnya balik dia langsung dianggap angus atau enggak. Jadi mendingan amannya sih bookingnya jangan terlalu mepet. Karena kalau Givel sendiri berarti kalau misalkan mau pergi kemana nih? Terakhir pergi mana deh? Terakhir aku ke Australia. Australia? Iya. Itu pakai miles dari? Perginya SQ, pulangnya Garuda. Oh kenapa beda-beda? Karena perginya aku nyobain yang seat class lagi tuh, yang ada ranjangnya. Ada seat kosong nih ke Australia, aku booking dulu. Pulangnya berapa tahun sebelumnya? 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelumnya. Nah pulangnya aku nyari yang direct, biar gak capek aja. Jadi aku tukar pakai Garuda. Oh karena kalau kita pakai miles kita gak tahu ya mau kemana ya, Di. Jadi kalau kita tukar ke Sydney gitu ya, dari Jakarta naik SQ kan transit Singapura dulu. Dan biasa rute-rute yang kita redeem miles itu jamnya agak kurang enak. Jadi bisa transit di Singapurnya dari malam ke pagi. Ya. Kayak gitulah. Oh dia kasih pesawat-pesawat yang memang jarang lakunya. Betul. Seru. Memang miles ini sebenarnya kalau punya banyak perusahaan yang memang pakai ads, pakai itu tuh memang seru sekali sih. Betul. Bahkan dulu aku kan punya restoran ya Kak. Aku tuh beli cabai di Tokopedia. Biar dapat miles. Ya. Cabai, beras, minyak. Cuman sekarang menurut aku sekarang agak susah diterapkan karena kan fee Tokopedia udah makin tinggi ya. Jadi kan harganya, penjual ngasih harga lebih tinggi dibanding kita beli di pasar gitu. Kalau dulu tuh benar-benar bisa banget. Beli mobil pakai Tokopedia juga bisa. Iya benar sih. Dapat miles. Iya. Kemarin terakhir tuh aku pernah ini loh, ada barang-barang furniture sebenarnya kan kena 2%. Tapi tuh ada satu aplikasi apa ya namanya ya? Yang dia talangin dulu. Terus habis itu kita bayar ke aplikasinya itu. Apa ya namanya ya? Paper ID. Paper ID ya, benar. Iya betul. Itu masih bisa gak sih? Masih bisa. Oh, itu masih sekarang bisa. udah banyak banget sih aplikasi invoicing seperti itu ya. Iya. Itu kan fee-nya cuma 1,5% rata-rata. 1,5 ya, Jadi lebih murah sih dibanding ke tokonya bayar 2%. Oh. Itu masih oke banget. Jadi memang kayak gitu sering dipraktekkan juga ya sebenarnya. Sering banget. Buat transfer supplier, bayar kontraktor, itu bisa banget. Dan menurutku ya di Indonesia nih fee-nya tuh masih tergolong murah 1,5%. Karena kalau di Singapura kita buat pakai invoicing seperti itu fee-nya bisa 3-4%. Jadi ngumpulin emas di Indonesia tuh sebenarnya lebih murah lah, lebih mudah dan murah dibanding di negara lain. Ada nggak yang lebih murah lagi dari Paper ID itu? Ada Quick Bill. Quick Bill 1,4%. Oh tetap 1, ya. Iya. Kalau mau regis Quick Bill pakai kode gua aja Kak. Apa? Kodenya Givela. Jadi sebenarnya nggak ada spesial apa-apa. Cuman kita ada satu RM yang dedikasi buat bantu kalian. Oke. Jadi RM itu dibutuhkan buat kalau kita mau nanya-nanya atau mau verifikasi akun. Butuh lah itu. Quick Bill itu bisa Quick dipakai Bill. untuk apa aja ya sebenarnya? Apa aja, mirip banget sama Paper ID. Ya ada beberapa sih, ada lumayan lah. Ada Transfast juga. Bahkan kita bayar ke luar negeri pun juga udah bisa sekarang. Kayak pakai Transfast kena mungkin sekitar 2% lah ya masuk ke rekening orang luar negeri. Kalau misalkan nih aku sebagai orang awam kan nggak perhatiin banget lah kartu kredit gitu. Sebenarnya semakin besar kartu kreditnya nominalnya itu semakin bagus ya atau makin bagus ya? Benefitnya juga makin banyak ya. Jadi kartu kredit itu kan mas itu kan cuma sebagian kecil dari benefit kartu kredit. Banyak bank yang ngasih limit tinggi nih. Tinggi. Anggap limit 1M. Itu kan kita bisa cairin dan jadi uang cash. Buat kita cash flow lah. Iya. Itu kan juga bisa banget. Jadi semakin besar limit ya pasti semakin bagus. Aku tuh dikasih terus itu kayak takut itu loh kalau kebesaran juga jadi takut.
yang ditakutin apa? Ya apa kecolongan kayak nanti kalau misalnya itu ditarik. Tapi kan kalau ditarik juga sebenarnya ada maksimalnya ya sebenarnya di mereka ya. Betul. Kalau kecolongan menurutku tuh kartu kredit itu jauh lebih aman dibanding kartu debit. Kenapa? Karena ketika kita kecolongan, selama kita nggak kasih OTP atau karena kesalahan kita ya, itu kan transaksi kita bank yang nanggung. Kita tinggal telepon, ini ada percobaan transaksi lah, kita ke bobol lah. Selama OTP-nya itu? Selama kita nggak kasih OTP ke orang asing. Ditanggung sama si banknya? Betul. Selama kita nggak kasih OTP ke orang asing, selama HP kita tidak dihack, yang OTP-nya kebaca, selama kartu fisiknya masih di tangan kita, itu masih ditanggung. Oke, berarti itu kita maksimalin aja kartu kreditnya ya. Betul, itu jadi menurut aku jauh lebih aman nih. Aku kalau keluar negeri lebih suka pakai kartu kredit. In case kecopetan di Eropa, tinggal telepon bank minta blokir. Tapi kalau kartu debit kita kecopetan, dia pakai contactless atau apa langsung bahaya menurut aku. Ya, jadi aku lebih mau naikin aja sebenarnya gak ada masalah ya. Terus ini nih, ada juga yang sering nawarin bunga 0%. Iya. Tahu. Itu maksudnya gimana sih? Waktu itu ditawarinnya lewat telepon atau? Telepon. Dia kayak pencairan tunai 0% selama berapa bulan gitu. Itu harus tanya lagi sih, ada adminnya berapa persen. Dia bilang tanya bebas admin lah 0%. Aku bilang bullshit banget ini semua. Makanya begitu di telepon aku udah langsung enggak, pokoknya enggak. Itu tapi sebenarnya banyak yang ngambil sih Kak itu. Kayak itu ya ambil beneran ya? Bunganya bisa 0% kalau butuh cash flow ya. Tapi harus nanya detail nih, ada adminnya enggak, ada biaya-biaya tambahan enggak. Nah, setahu aku nih kayak Genius ya. Itu di apps-nya tuh ada voucher buat kita ngubah transaksi kita cicilan 0% selama 6 bulan. Itu kan free money ya. Iya. Sebenarnya ya. Kita limitnya ada 100 juta nih. Kita pakai 100 juta, kita ubah cicilan 0% selama 6 bulan, uang yang kita masukin ke bank digital kan juga udah dapat bunga lagi. Bunga lagi sih. Banyak banget. Itu beneran memang gak bayar ya? Beneran gak bayar. Kalau yang Genius aku udah pernah nyoba itu beneran gak bayar. Tapi kalau yang di telepon itu kayaknya harus lebih nanya. Sering banget ditawarin kayak gitu. Aduh ini tuh apa sih, jebakan apa sih, nanti mungkin bilangnya gitu tapi nanti bulan ketiga nanti ada apa lagi biaya apa. Itu masih banyak yang melakukan itu sih. Menurutku tuh yang menurut aku jebakan ya. Itu kalau ditawarin asuransi kartu kredit. Oh iya, itu udah jelas pasti enggak. Oh udah enggak. Ya, cuman yang kasus yang kayak bunga 0% ditawari pencairan tunai langsung saat ini juga. Apaan sih ini? Itu harus ditanya sih Kak. Atau mungkin nih kadang kita limitnya 100 juta nih. Mungkin yang dicairin cuma 95 juta. Tapi 0%. Jadi itu harus ditanya sih. Ditanya beneran. Bener. Iya pencairan cuma segini. Tapi kamu balik lagi 100 juta. Insyaallah harus ditanya. Kalau yang makanya aku sukanya yang lewat apps lebih gampang itu udah jelas nih 6 bulan 0%. Udah jelas. Sebenarnya hacknya gimana sih sekarang kalau Gfile ini pakai kartu kredit, pakai pembayaran dalam sehari-hari itu seperti apa sih penggunaannya? Semua transaksi aku ubah ke kartu kredit. Semua transaksi. Beli kopi, beli semua, beli banyak. Bahkan kalau kita buka usaha nih ya, itu kan banyak perintilan harus dibeli nih. Kayak kalau kita mau buka F&B ya, kulkas, freezer, kompor, itu aku pakai kartu kredit semua. Perlakuan untuk PT beda gak sih? Beda jadi juga? Kartu kredit yang ngasih kita rewards itu kan kartu kredit pribadi. Oh kalau kartu PT gak bisa. Makanya sistemnya paling kita belanjain buat PT, nanti kita reimburse ke PT. Tapi ada khusus juga? Enggak juga? Khusus apanya nih? Kalau misalkan kayak PT gitu punya benefit yang lain juga? Tahu aku gak ada. Oh itu sama sekali gak ada dia? PT-nya itu nanti ada satu orang yang khusus memang buat pembangunan gitu kan lebih gampang sebenarnya. Ya ini sebenarnya berguna juga sih buat teman-teman. Maksudnya kan aku juga masih di industri properti, apalagi kan kita sering ambil KPR tuh. Kalau ternyata si MB bisa langsung jadi prioritas juga enak juga ya sebenarnya. Bener. Bahkan kalau temanku tuh juga ada yang usaha bangun kos-kosan gitu kan. Dia pakai kartu kredit buat renov dalamnya, beli furniture. Iya. Jadi kartu kredit kan talangin dulu, nanti income-nya masuk baru dia bayarin. Jadi buat permodalan tuh juga oke banget. Apa yang perlu diperhatiin supaya nggak kepleset nih, misalkan ketika kita main di miles ini, apakah kita tagihannya atau biaya-biaya apa sih yang biasanya terus sembunyi-sembunyi itu? Yang nggak boleh sampai kita kelewatan adalah jangan sampai telat bayar. Telat bayar? Ya. Di kartu kreditnya ya? Di kartu kreditnya. Karena bunga telat bayar kartu kredit tinggi sekali. Dan contoh tagihan kita 500 juta. Kita udah bayar 499 juta. Kita lupa bayar 1 jutanya nih. Kita akan dikenakan bunga di 500 jutanya. Oh iya? Bukan bunga 1 jutanya doang. Itu yang menurut aku paling berbahaya. Tricky banget ya? Tricky banget. Jadi jangan telat bayar. Bahkan kalau bisa aktifin aja auto debit dari rekening. Oh ini aku baru tahu loh kalau dibayar bunganya tuh dari 500 ya? Aku pernah soal kejadian. Jadi kita udah bayar lunas tagihannya, ada kayak tagihan biaya admin atau apa yang cuma puluhan ribu. Iya. Kena gitu. Bunganya berapa sih biasa? 1% ya? Iya lumayan lah, lupa aku juga. 1% lebih kayaknya. Soalnya kalau kita udah sampai kena bunganya nih, kalau kita pakai kartu kredit dan kita bayar minimal, kita kena bunga, kena denda-denda, itu ngumpulin mas jadi gak worth lagi menurutku. Ya benar. Gitu. Karena kita maunya cari untung ya, bukan maunya seperti itu gitu.
selama kita bayar lunas sih menurut aku oke banget pakai kartu kredit. Givel sampai pernah nggak kayak karena bunganya khusus untuk orang-orang pemula makanya yang daftar adiknya nih, terus habis itu pembeliannya pakai kartu kredit adiknya gitu nggak? Oh enggak. Nggak sampai segitu juga nggak ya? Sampai segitunya aku. Tapi kalau lagi ada kartu kredit yang kasih welcome bonus banyak nih, biasa aku minta adik-adikku orang tua apply semua. Karena kan lumayan ya itu kayak lumayan, benar. free tiket gitu. Iya. Givel itu kira-kira ya kalau misalkan untuk pemula apa sih langkah pertama yang harus dimulai untuk bisa ngumpulin miles sebanyak? Pertama bikin kartu kredit dulu. Kartu kredit apa aja. Kita mulai biasain dulu pakai kartu kredit. Sampai nanti bank kasih kita kepercayaan untuk apply kartu kredit yang lebih bagus. Yang bisa ngumpulin miles. Jadi emang untuk pemula banget butuh waktu. Oh kalau misalkan untuk yang rendah banget sih kartu kreditnya itu dia gak tercover sama si milesnya itu ya? Kebanyakan enggak. Kayak BCA aja kan yang tercover kan BCA Krisflyer. BCA awal kayak BCA Batman itu kan enggak. Jadi kumpulin habitnya dulu lah. Habitnya dulu, betul. Karena bangun habitnya lebih susah. Kayak adikku nih ya disuruh pakai kartu kredit itu susah banget. Dia terbiasa mendingan QRIS, mendingan debit. Habitnya tuh gak terbentuk gitu. Menurutku habitnya dulu. Nanti pelan-pelan kita baru dapetin benefit-benefit lain. Karena buat pemula banget, bukan berarti karena gak bisa ngumpulin miles, kartu kreditnya jadi gak ada benefitnya loh. Biasa buat pemula nih, banyak kan dapat benefitnya dalam bentuk cashback. Gitu. Itu kan lumayan. Iya. Kayak aku ingetnya HSBC nih, ada satu kartu yang kalau kita belanja 10 juta, dapat cashback 500.000. Dibanding gak sama sekali. Ya mending pakai aja kan. Iya. Gitu. Tapi untuk item-item tertentu ya? Kalau gak salah itu transaksi makanan, groceries. Ya, gak susah sih. Sebenarnya orang takut pakai kartu kreditnya karena apa sih sebenarnya? Orang takut karena image-nya kali ya. Kartu utang lah, bunganya tinggi lah. Padahal kan gak ada bunga kalau kita bayar full. Kalau full ya. Betul. Terus contoh lagi nih Kak, aku ada kartu kredit Danamon. Itu setiap kali akhir bulan suka bikin promo kalau kita belanja groceries 1,5 juta, dapat cashback 150.000. Itu 10% loh. Gede banget ya. Itu 10% loh. Kita buat jual ke restoran tuh udah ibaratnya juga ya. HPP kita udah turun 10%. Iya. Jadi emang gak bisa buat miles tapi bisa buat hal-hal lain. Hal-hal yang lain. Jadi habit dulu lah, jangan sampai nanti malah ngambil gesek-gesek kartu kredit juga. Betul. Seenaknya juga malah. Kita familiar dulu nih, tanggal jatuh temponya kapan, cara bayarnya gimana. Karena aku juga ngerasain sih awal-awal punya kartu kredit kayak enak ya apa-apa pakai kartu kredit itu. Ya sekarang udah kayak ya udahlah semua transaksi cuma tinggal dirubah, nanti tinggal bayar di akhir bulan. Betul. Oke. Thank you Kak Givel buat waktunya, buat sudah ngajarin kita tentang miles. Jadi teman-teman juga follow Instagramnya Givel Harsono buat dapetin update-update tentang kartu kredit. Karena aku juga banyak belajar tentang kartu kredit, belajar tentang miles, itu juga update-update semua dari Kak Givel. Thank you Kak Givel buat waktunya. Thank you udah diundang.